Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan berdiskusi terkait hakikat kurikulum pendidikan. Baik, kita kelompok 7. Di sini ada Diani, Fitri, Rusdayani. Kemudian ada Dini Sari Putri, bukan Sari Kurma ya. Kemudian ada Fikri Fatul Islam saya sendiri. Oke, mempercepat waktu dan mengefisiensikan waktu. Baiklah, kita buka diskusi pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pemateri pertama insya Allah akan menyampaikan pengertian dari hakikat kurikulum pendidikan. Nah, yang akan disampaikan oleh saudari Diani Fitri Rusdayani. Kepadanya waktu, tempat, segalanya kami berikan. Mangga. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan segalanya untuk saya. Di sini saya akan memaparkan sedikit definisi kurikulum. Ya, jadi secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya pelari dan kurer yang berarti tempat Jadi istilah kurikulum berasal dari olahraga pada zaman Romawi kuno Yunani yang mengandung pengertian satu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start garis finish. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasanya diungkapkan dengan manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan manhaj al-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Secara terminologi di sini ada beberapa tokoh, diantaranya menurut beliau mengungkapkan bahwa kurikulum ialah satu gagasan pendidikan yang dieksekusikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana di institusi pendidikan nasional. Sedangkan definisi dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri merupakan bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan kepada diberikan oleh pendidik, anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen kurikulum. Mengingat fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka hal ini berarti sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan baik. Di antaranya ada dua jenis tujuan yang terkandung di dalam kurikulum pendidikan dari sekolah tersebut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai dari sekolah secara keseluruhan. Jadi selaku lembaga pendidikan, sekolah mempunyai sejumlah tujuan yang ingin dicapainya yang digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan seluruh program pendidikan dari sekolah tersebut.
Yang kedua, ada tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Artinya, setiap bidang studi dalam kurikulum suatu sekolah juga mempunyai sejumlah tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan ini pun digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mempelajari suatu bidang studi pada sekolah tertentu. Selanjutnya, isi kurikulum ini berupa materi pembelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Lalu ada media atau sarana dan prasarana, yaitu sebagai sarana perantara dalam pembelajaran untuk menjabarkan kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu strateginya yaitu merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan. Lalu proses pembelajarannya proses pembelajaran ini merupakan komponen yang sangat penting sekali, sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan tingkah pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Untuk evaluasinya, dengan evaluasi atau penilaian dapat diketahui cara pencapaian tujuan. Di sini menurut Hasan Langgulung ada 4 komponen utama dalam kurikulum, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, lalu pengetahuan, informasi-informasi, data-data, aktivitas, dan pengalaman yang dari mana terbentuk kurikulum itu. Lalu metode dan cara mengajar yang dipakai oleh guru untuk mengajar dan memotivasi murid itu bahwa mereka membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Metode dan cara penilaiannya juga dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan oleh kurikulum tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan melalui komponen kurikulum. Mohon maaf kalau saya sudah berdasar. Baik, terima kasih kepada saudari Diani yang telah menyampaikan pengertian dan komponen kurikulum. Baik, masuk ke materi berikutnya. Sebelumnya tadi sudah jelas ya disampaikan terkait pengertian dan komponen. Nah, sekarang kita akan bahas karakteristik kurikulum pendidikan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, pemateri yang sering ngisi di mana-mana. Dini Sari Putri. Padanya waktu dan tempat kami soklah, mangga. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Materi karakteristik kurikulum pendidikan. Menurut Al-Syaibani, karakteristik kurikulum pendidikan Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan pelajaran agama dan akhlak. Jadi, kurikulum ini harus menonjolkan mata pelajaran agama dan akhlak. Kemudian yang kedua, kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal dan rohani manusia. Nah, jadi harus seimbang gitu antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani serta akal dan rohani manusia. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa, yaitu aspek jasmani, akal, dan rohani. Yang keempat, kurikulum pendidikan Islam juga memperhatikan seni halus seperti ukir, faham, tulis indah, gambar, dan sejenisnya. Kemudian yang kelima, kurikulum pendidikan Islam memperhatikan perbedaan kebudayaan manusia. Kebudayaan yang sering terdapat di tengah masyarakat atau manusia.
karena perbedaan tempat dan juga perbedaan zaman. Nah, apabila ditinjau lebih khusus lagi, kurikulum pendidikan Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dalam kurikulum pendidikan Islam, tujuan utamanya adalah pembinaan anak didik untuk bertauhid. Oleh karena itu, semua sumber yang dianut harus berasal dari ajaran Islam. Yang kedua, kurikulum harus disesuaikan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akliyah serta didik serta keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan yang konkret. Yang kelima, pembinaan peserta didik sehingga pergaulannya itu tidak keluar dari tuntunan Islam. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tidak ada batasan untuk kurikulum. Ciri khas kurikulum Islam senantiasa relevan dengan perkembangan zaman, bahkan menjadi filter kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam di dalam kehidupan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dini Sari Ater. Oke, lanjut ke materi berikutnya terkait prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam. Nah, di sini insya Allah yang akan menyampaikan saya sendiri. Baik. Nah ini dia. Di sini ada prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Iskandar dan Utsman pada tahun 1988. Prinsip berasaskan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan, dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Nah, jadi pada poin pertama ini jelas bahwa setiap kurikulum atau prinsip itu harus berkaitan dengan agama Islam, baik itu tujuannya, kandungannya gitu. Semuanya harus berpedoman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi sumbernya itu ada dua tadi, Al-Quran dan hadis gitu ya. Itu poin pertama. Kemudian untuk poin kedua, prinsip mengarah kepada tujuan adalah seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Nah, si prinsip ini juga harus memiliki visi misi, itulah ibarat nama harus bertujuan ya, diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya gitu. Jadi si prinsip ini harus memiliki tujuan, harus visi misi, harus ada visi misinya gitu. Nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, prinsip atau integritas antara mata pelajaran, pengalaman dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum. Begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik juga kebutuhan masyarakat. Nah ini ya, jadi harus saling berkesinambungan gitu, baik dari pengalaman itu dan lain sebagainya. Begitu. Prinsip-prinsip dalam Islam tentang penyusunan kurikulum menghendaki keterkaitannya dengan sumber pokok agama, yaitu Al-Quran dan hadis, di mana dan kapanpun lembaga pendidikan itu ada. Prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah, yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam kurikulum tersebut. Ini ada ininya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qasas ayat 77. Saya coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik
wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah segala apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu mengenai kehidupan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan nasib kehidupanmu di dunia, dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Surat Al-Qasas ayat 77. Ya. Di sini jelas bahwa carilah segala apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu mengenai kehidupan di akhirat. Nah, itu ya. Jadi semuanya harus berkaitan gitu dengan Islam. Kemudian sabda Rasulullah, barang siapa yang menginginkan dunia atau kebahagiaan hidup di dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Apa ini teh? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Nah, itu ya Arabnya. Baik, itu terkait prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam, ya. Jadi pada intinya prinsip ini mengajarkan kita, menerangkan bahwa segala sesuatu itu harus berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai prinsip-prinsip itu keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Itu terkait prinsip-prinsip, ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada saya sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan ya terkait pengertian kurikulum, komponen kurikulum, karakteristik kurikulum pendidikan, dan prinsip-prinsip dalam Islam. Itu mungkin dari kelompok kita yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Ada lebihnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salahnya terus kurangnya itu dari kami sendiri. Saya Fikri Fatul Islam sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah ya gitu aja kan? Tes.